That's your misfortune. Tomorrow is another day. Hai bioskoper semuanya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Kembali lagi di Bioskop Jadul. Kita akan melanjutkan bagian kedua dari film terpopuler sepanjang masa yang dijuluki nenek moyangnya sinetron, Gone with the Wind. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Beberapa bulan berlalu dan perang memasuki tahap akhir. Jenderal Sherman mengirim pasukan utaranya melalui Georgia dalam apa yang disebut March to Sea, meninggalkan peta kehancuran yang luas. Tera selamat untuk menghadapi neraka dan kelaparan karena kekalahan. Scarlett membuat semua orang bekerja keras, berusaha untuk menghidupkan dan membangun kembali rumah perkebunan Tera mereka setelah kematian ibunya. Mengenakan pakaian compang-camping, dua adik perempuan Scarlett yang manja, Suellen dan Karen, dipaksa untuk memetik kapas yang tampak layu. Suellen mengeluh tentang tangannya yang kasar, karena kata ibunya wanita yang sopan dinilai dari tangannya. Karen menjelaskan bahwa tangan dan wanita tidak lagi penting. Scarlett menampar Suellen yang menyebalkan ketika dia berteriak, "Aku benci Tera." Bagi Scarlett itu menghina langsung terhadap ibu dan ayah mereka. Melanie tetap lemah sejak melahirkan dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Ketika Scarlett kembali ke rumah, dia dihadapkan dengan seorang pembelot Union bersenjata yang tiba untuk menjara perhiasan ibunya. Karena ancaman dan kemungkinan pemerkosaan, dia menembak wajah prajurit itu dengan pistol yang diberikan Red. Prajurit Union jatuh bergulir di tangga dan mati. Melanie adalah saksi. Dengan lemah keluar dari tempat tidur, kemudian memberitahu mereka baik-baik saja kepada ayah dan saudara perempuan Scarlett bahwa pistol itu meledak saat kakak mereka membersihkan pistolnya. Mereka menemukan uang tunai yang sah dan barang berharga lainnya. Scarlett menggunakan baju tidur Melanie untuk membungkus kepala berdarah prajurit yang mati itu dan menyeret tubuhnya, berencana untuk menguburnya di kebun. Beberapa bulan kemudian, pada musim semi tahun 1865, perang pun berakhir. Tentara konfederasi berjalan kembali ke rumah setelah Jenderal Lee dari selatan menyerah. Salah satu dari mereka, Frank Kennedy, tiba di Tera dan setelah lama jatuh cinta dengan Suellen, meminta izin Scarlett untuk menikahi adiknya itu. Tera segera menjadi surga bagi tentara yang lewat yang diberi makan dan istirahat. Sebagian besar atas perintah Melanie yang membuat Scarlett cemas dan mengingatkannya bahwa persediaan mereka mulai menipis. Satu tentara memberi Melanie kabar bahwa Ashley masih hidup tetapi menjadi tahanan di Camp Yankee. You go ask him. Oh, thank you. I want another one. Hope this one isn't hungry. He'll be hungry. He can't marry her now. At least be one less mouth to feed. Beberapa bulan kemudian, Ashley tiba di Tera dengan lelah dan terpincang-pincang. Melanie bergegas memeluknya. Scarlett tergoda untuk melakukan hal yang sama tetapi ditahan oleh Mamie karena akan mengganggu suasana dan dia tidak punya hak melakukan itu. Selama 1,5 tahun pertama rekonstruksi, pajak tinggi dikenakan di perkebunan selatan oleh pembuat karpet utara yang membuat Scarlett kecewa. Ketakutan bahwa dia akan kehilangan Tera, dia mencari kenyamanan pada Ashley meskipun Mamie tidak percaya sesuatu yang baik akan datang darinya. Scarlett masih berharap dia bisa memenangkan cinta Ashley. Ia menyatakan cintanya pada Ashley dan memohon agar mereka melarikan diri bersama ke Meksiko. Let's run away. We go to Mexico. Leave your father and the girl. I couldn't leave them. I'm sick of them. Ashley yang terhormat dan setia menolak untuk meninggalkan istri dan anaknya untuk Scarlett, meskipun dia menyadari semua pengorbanan Scarlett untuk mereka. Nothing except honor. Dengan kecewa, Scarlett mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa, tidak ada yang diperjuangkan, tidak ada tujuan hidup lagi. Ashley mengingatkan Scarlett bahwa ia masih memiliki Tera yang seharusnya ia cintai lebih dari dia, sambil menyodorkan segenggam tanah merah ke tangannya. Scarlett berpaling untuk kembali ke Tera
Ia menyadari masih memiliki Tera pusaka keluarganya dan meninggalkan Ashley yang tertunduk untuk melupakannya selamanya. Why, Jamie Slattery. Yes, it's me. So, A friendly call and talk a little business with old friend. get off those steps, you trashy wench. Get off this land. Jonas Wickerson, mantan pengawas Tera, sekarang makmur karena bekerja sama dengan para pembuat karpet. Dia datang bersama istrinya, Amy Slattery, menawarkan untuk membeli Tera dari Scarlett. Meskipun pajaknya telah meningkat menjadi hampir $300, Scarlett menolak tawaran itu dan mempermalukan Jonas dengan melemparkan segumpal tanah merah ke wajahnya. Jonas pergi dengan meninggalkan ancaman akan kembali. Setelah mendengar percakapan itu, mantan penguasa Tera Gerard O'Hara menjadi marah dan mengejar Wickerson dengan menunggang kuda, tetapi dia terlempar setelah melompat dan mati secara tragis. Setelah mengubur ayahnya, Scarlett kembali mencari bantuan dari satu-satunya pria yang dikenal memiliki cukup kekayaan untuk membantunya, Red Butler. Scarlett memiliki ide untuk membuat Tera bebas secara finansial. Oh, Mammy, I'm so thin and pale. Go up the attic, Mammy, and get down those old box dress pants. Guna menyamarkan kemiskinannya, dia akan menyamar dalam gaun yang akan dijahit Mammy dari tirai ruang tamu beludru hijau. Dengan tenang, ia siap memikat dan menjual dirinya kepada Red, percaya bahwa dia akan memberinya uang yang dibutuhkan untuk membayar pajak di Tera. Meskipun memegang pangkat kapten, Red ditahan di penjara kota Atlanta oleh pasukan Union yang mengancam akan menggantungnya kecuali dia menyerahkan emas konfederasinya. Sebelum perang, Red telah memindahkan semua kekayaannya ke bank-bank di Liverpool. Mammy menemani Scarlett ke Atlanta untuk menjauhkannya dari masalah. Menyamar sebagai salah satu saudara perempuannya, Scarlett mengunjungi Red. Terlepas dari kemarahannya, dia terus mengemis uang dan bahkan menawarkan untuk menjadi kekasihnya. Red tidak dapat membantunya bahkan jika dia menginginkannya karena uangnya untuk sementara tersimpan di bank asing. Dengan marah, ia keluar dari sel penjara setelah memukul dada Red. Di luar penjara, dia bertemu Belle Wetling yang menunggu untuk mengunjungi Red. Belle dengan sinis menatap Scarlett. Saat berjalan di kota, Mammy dan Scarlett bertemu dengan kekasih adiknya Swellen, Frank Kennedy. Sekarang menjadi pengusaha sukses yang menjual perangkat keras, furniture, dan kayu yang digunakan untuk kembali membangun kota. Frank mengaku menabung semua uangnya untuk menikahi Swellen dan akan membawanya ke kota. Merasa ada kesempatan, Scarlett memberitahu Frank bahwa Swellen akan menikah dengan pria lain. Dia hanya bosan menunggu, takut akan menjadi perawan tua. Scarlett pun membuka dirinya kepada Frank meskipun terlihat Mammy tidak setuju. Ia memohon untuk diantarkan ke rumah Bibi Pitty. Akhirnya Scarlett pun dapat membayar pajak setelah menikah dengan Frank. Terlihat ia menulis cek $300 dan menandatangani dengan nama Scarlett O'Hara Kennedy. Mengetahui Scarlett telah menikah dengan kekasihnya, Swellen pun marah pada Tera dan terlebih Scarlett sebab ia akan menjadi perawan tua. Ashley menyesali semua itu terjadi karena itu salahnya tidak mampu membantu melunasi pajak Tera. Ashley berencana akan ke New York untuk bekerja di bank. Mendengar itu Scarlett tidak setuju. Dengan tangisan pura-pura ia membujuk Ashley ke Atlanta untuk membantu bisnis kerjaan kayunya. Melanie mendukung rencana Scarlett itu sambil memarahi Ashley yang tidak sopan. Melanie mengingat pengorbanan Scarlett ketika mereka di Atlanta. Tidak mau berdebat, Ashley yang kalah meninggalkan ruang itu. Isn't that right, Ash? What, are you running a charitable institution? It's bad enough for a woman to be in business at all, but What are you comparing? Sepanjang tahun itu, toko perangkat keras dan kayu milik Frank berkembang pesat di bawah manajemen Scarlett. Dia menolak kredit ke tetangga miskin dan membuat kesepakatan yang menguntungkan dengan pengusaha utara. Mereka mulai berkembang dengan membeli penggergajian kayu untuk memperluas industri kayu, dan Tera mulai mendapatkan kembali kemegahannya. Scarlett mengambil keuntungan dengan mempekerjakan narapidana lapar yang dieksploitasi oleh mantan pengawas penjara yang kejam, Johnny Gallagher. Ashley mengungkapkan ketidaknyamanannya memikirkan narapidana yang disalahgunakan. Mereka kelaparan dan digunakan sebagai tenaga kerja budak, tetapi Scarlett tetap pada pendiriannya. Ia hanya ingin uang dan tidak mau lapar lagi. Sebuah papan nama bisnis baru dengan nama Wilkes & Kennedy dipasang.
Tanpa belas kasihan ia juga memasang kalimat, "Perang sudah berakhir, jangan meminta kredit." My dear Mrs. Kennedy, my very dear Mrs. Kennedy. Suatu hari Scarlett bertemu Red Butler yang telah bebas dan sangat kaya. Dia tertawa, mengatakan bahwa Scarlett bisa menikah dengannya dan menjadi kaya jika ia menunggu. Scarlett menepisnya dan dengan sendirian ia akan pergi ke penggergajian. Red mengatakan bahwa kota Senti yang kumuh itu yang akan dilewati dalam perjalanan ke penggergajian sangat berbahaya karena penuh dengan penjahat dan angkatan darat yang membelot. Tetapi Scarlett yang mandiri mengabaikan peringatan Red sambil menunjukkan pistol yang diberikan Red padanya. Ia bisa menembak mereka. Dalam perjalanan ke penggergajian, dua pria menyerang Scarlett dari belakang dan mengalahkannya sebelum dia bisa menggunakan senjatanya. Panik, Scarlett pingsan. Mereka tampaknya akan memperkosanya ketika Big Sam, mantan budak diktera, tiba dan menyelamatkannya dengan memukul dua pria itu. Berita tentang peristiwa itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Malam itu Frank mengantar Scarlett dan Mamie ke rumah keluarga Wilkes, sementara dia dan Ashley pergi ke pertemuan politik. Beberapa waktu kemudian Red muncul. Don't tell him. He's trying to trap you. He's a Yankee spy. May still be time. Memberitahu mereka bahwa para pria telah membentuk kelompok sendiri untuk menghukum para penyerang. Tetapi tentara Union telah diberitahu dan mereka yang ada di pertemuan itu sekarang dalam bahaya. Melanie memberitahu Red di mana pertemuan mereka. Menganggapnya dapat dipercaya meskipun yang lain menganggap Red adalah mata-mata Yankee. Red mengatakan dia akan melakukan apa yang dia bisa untuk menyelamatkan mereka. Dia pun pergi. Good evening, Mrs. Kennedy. Mr. Kennedy's store. He's not at the store, and there's no meeting tonight. Tak lama kemudian Kapten Yankee bernama Tom datang mencari orang-orang yang dilaporkan menyerbu kota Senti. Karena yang dicari tidak ada, pasukan menunggu di sekitar rumah kembalinya Ashley dan Frank. Para wanita merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dan untuk meredakan ketegangan, Melanie membacakan buku David Copperfield. Will you shut up and another? Hello, Millie. Beberapa jam kemudian Red kembali ke rumah bersama Ashley dan Dr. Medi dengan pasukan tentara Union tepat di belakang siap menangkap mereka. Mereka terlihat mabuk dan Red memberitahu Kapten Yankee, Tom, bahwa mereka baru saja menghabiskan malam di rumah bordil Belle Wetling yang juga sering dikunjungi Tom. Para wanita termasuk Scarlett terkejut dan malu. Kapten Yankee percaya penjelasan itu dan pergi setelah meminta maaf atas gangguan mereka. Mereka pun luput dari penangkapan. Setelah pasukan Union pergi, Red pun mengatakan yang sesungguhnya terjadi. Mereka hanya berpura-pura mabuk. Telah terjadi pertempuran kecil di kota kumuh. Ashley terluka setelah ditembak di bahu, tetapi dua orang yang menyerang Scarlett sekarang mati bersama dengan beberapa orang lainnya. Terlalu khawatir pada Ashley, Scarlett mengabaikan dan tidak menanyakan tentang suaminya sendiri, Frank. Red akhirnya menyebutkan bahwa dia terbunuh dalam pertempuran itu dan masih ada di sana, terbaring mati di jalan. You come in and settle it with me. It wouldn't be fitting for me to call and thank a kind woman who saved my husband's life. Beberapa hari kemudian, Melanie bertemu dengan Belle Wetling dan berterima kasih padanya karena telah membantu suaminya menghindari masalah dengan mendukung alibi palsu mereka. Belle mengatakan bahwa dia juga memiliki seorang putra yang belajar di utara. Belle memperingatkan Melanie agar tidak berbicara dengannya di depan umum mulai sekarang karena itu akan merusak reputasi Melanie. Tetapi Melanie bersikeras bahwa dia akan senang berbicara dengan Belle kapan saja. Suatu sore, Red mengunjungi Scarlett yang sekarang sudah menjanda 2 kali. Scarlett menyadari bahwa ia telah minum banyak dan berusaha untuk menutupi bau dengan kolon. Dia merenung sedih, merasa benar-benar menyesal atas bencana yang diciptakannya dan tanggung jawabnya atas kematian Frank. Dengan keberanian romantis dalam gaya seorang pria selatan yang bergengsi, Red melamar Scarlett yang sudah menjanda 2 kali dengan ketulusan pura-pura. Dia berlutut di depan wanita yang diinginkan itu, tetapi menyembunyikan kedalaman perasaannya yang sebenarnya. Scarlett memberitahu Red bahwa ia tidak akan pernah mencintainya karena ia jatuh cinta dengan pria lain, tetapi dia akan menikah dengannya karena uangnya. You always said you wanted to. But you were the main one I wanted.
Di bawah sinar bulan, perahu sungai Mississippi membawa Red dan Scarlett ke bulan madu mereka di New Orleans. Penari menghibur mereka di restoran New Orleans, tetapi malam itu Scarlett mengalami mimpi buruk tentang rasa tidak aman dan tersesat dalam kabut. I'd give anything to have Tyler Wade was before the war. Marble terraces, stained glass windows, and all. Red dan Scarlett kembali ke Terra, di mana Scarlett menemukan kembali kekuatannya di tanah merah Terra dan menggunakan kekayaan barunya untuk mengembalikan kejayaannya. Red juga membeli sebuah rumah besar di Atlanta di mana mereka akan tinggal menetap. Swellen menggerutu tentang kakak perempuannya itu yang dianggapnya jahat. Melanie mengajaknya untuk berdamai karena kakaknya itu memungkinkan mereka tetap memiliki Terra. Swellen mengeluh dan mengatakan Scarlett punya 3 suami dan aku akan menjadi perawan tua. She's a beautiful baby. And it sure is a happy day. Oh, yes, ma'am. Singkat cerita, akhirnya mereka memiliki seorang anak yang oleh Red diberi nama Bonnie Blue Butler setelah komentar Melanie tentang mata birunya yang indah. Setelah kelahiran putrinya, Scarlett menjadi depresi karena masa mudanya yang memudar dan cintanya yang tak terbalas untuk Ashley. Melarikan telah merampas lingkaran pinggangnya yang mulai membesar menjadi 20 inci. Ia memberitahu Red bahwa ia tidak menginginkan anak lagi dan tidak akan tidur dengannya. Marah, Red pun berkata bahwa dunia ini penuh dengan banyak hal dan banyak orang, dan aku tidak akan kesepian. Aku akan menemukan kenyamanan di tempat lain. Red mengancamnya dengan perceraian dan mencari penghiburan di Belle Wetlings. She'll be a wonderful horsewoman. Look at those hands. Top of millionaire speculators turning respectable. Meskipun ia memiliki alasan untuk bercerai, Red melanjutkan pernikahan palsu untuk menjaga penampilan sosial demi Bonnie anaknya. Bonnie menjadi semacam pengganti Scarlett di mata Red. Wait, Daddy, not me! Woo! That was fine. Selama beberapa tahun berikutnya, Red menyayangi anak itu, mengajaknya dan memberinya yang terbaik dari segalanya, termasuk pelajaran kuda poni dan menunggang kuda, serta memastikan dia diterima secara sosial di seluruh Atlanta oleh kelas terbaik kalangan atas. What are you doing downtown this time of day? Scarlett, you know you get pretty old. I'll be the most surprised man in Atlanta. Dalam kunjungan ke penggergajian kayu, Scarlett dan Ashley membayangkan masa lalu mereka dan bagaimana kehidupan mereka telah berubah sejak perang. Ashley merefleksikan kembali nostalgia masa lalunya yang hilang. Jangan memandang ke belakang karena itu akan menyeret hatimu sampai tidak berbuat apa-apa, kata Ashley. Dan mereka pun berpelukan dengan penuh kasih. Bersama dengan itu, India Wilkes dan Mrs. Meade masuk dan melihat kejadian itu. Meskipun pelukan itu agak polos, Scarlett tahu bahwa rumor akan menyebar. You're being invited into the sanctuary? What a white-livered little... I've got a headache, Red. Malam itu adalah pesta ulang tahun Ashley. Red yang telah mendengar gosip itu menariknya keluar dari tempat tidur dan memaksanya untuk pergi ke pesta sendirian dengan mengenakan gaun taffeta merah berani yang dianggap sangat tidak pantas untuk acara tersebut. Melanie adalah satu-satunya orang yang menyambut Scarlett di pesta itu. I forgot to ask for you when you come back. I'm sleeping. Yes. Kembali di rumah Atlanta, Scarlett menemukan Red benar-benar mabuk. Red memaksanya bergabung dan minum bersamanya karena katanya kodrat mereka sama. Red mengancam Scarlett dengan meletakkan tangannya yang kuat di kedua sisi kepala Scarlett seolah-olah itu kepala Ashley dan ingin meremukkannya karena cemburu. Tapi Scarlett berdiri menolak dominasi fisik Red, bahkan menantangnya. Red yang frustrasi, kesepian dan marah tiba-tiba memeluk dan mencium istrinya itu kemudian membawanya dengan cepat menaiki tangga panjang menuju kamar. Keesokan paginya, Scarlett tampak sangat bahagia. Sepertinya ia menikmati malam itu. Tak lama kemudian Red datang untuk meminta maaf dan sekaligus mengusulkan perceraian. Suasana hatinya yang baik dan bahagia itu pun menghilang. Red berjanji untuk mengurus Scarlett secara finansial tetapi bersikeras untuk membawa Bonnie anak mereka pergi bersamanya. Scarlett menolak tawarannya karena itu akan menjadi aib bagi keluarga. Red kemudian menyuruh istrinya itu mengemasi barang-barang putrinya karena besok mereka akan melakukan perjalanan panjang ke London.
Di London beberapa bulan kemudian, Bonnie yang berusia 5 tahun itu mengalami mimpi buruk dan tidak bisa tidur dalam gelap. Perawat Inggris percaya bahwa cobaan itu akan membangun karakter anak itu agar tidak menjadi pengecut. Tetapi Red menolaknya dan membiarkan Bonnie tidur dengan cahaya lilin. Malam itu Bonnie yang rindu kampung halaman memohon untuk kembali ke ibunya. Red dan Bonnie pun kembali ke Atlanta. Red melihat wajah Scarlett pucat dan menanyakannya. Scarlett mengatakan kepadanya bahwa dia hamil lagi. Red bereaksi dengan dingin dan sinis bertanya siapa bapaknya yang bahagia itu. Mendengar itu, Scarlett yang kecewa membalas dengan mengatakan bahwa tak ada yang ingin memiliki anak dari orang sepertimu. Yang dibalas Red dengan sinis, bergembiralah, mungkin kamu akan mengalami kecelakaan. Emosi Scarlett memuncak, dengan geram ia mendorong Red, namun Red menghindar. Scarlett jatuh dari tangga dan kehilangan bayinya. Ia keguguran. Di balik jendela berwarna biru yang diguyur hujan malam itu, Melanie yang simpatik menghibur Red. Red kemudian berusaha bersikap baik kepada Scarlett. Duduk di teras belakang rumah mereka di Atlanta, Red dan Scarlett mendiskusikan kemungkinan Scarlett meninggalkan bisnis kayu untuk mengabadikan dirinya kepada suami dan anaknya. Damai di antara mereka mulai tampak mungkin ketika Bonnie datang dengan kuda poninya dan bersikeras untuk melompati pagar dengan kuda poninya setelah dia menaikkan palang lebih tinggi dari biasanya. Mereka berdua melarangnya tapi anak itu tetap pada keinginannya. Scarlett ingat kematian ayahnya dan melihat firasat akan terjadi bencana. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan ketika kuda poni itu menolak untuk melompat dan dengan fatal melemparkan anak itu. Leher Bonnie patah dan dia terbunuh dalam kecelakaan itu. Dengan dendam, Red menembak kuda poni itu dan menolak untuk berbicara dengan siapapun. Red hancur oleh kematian Bonnie dan menolak untuk melepaskan tubuh anak itu untuk dimakamkan. Red mengunci dirinya di kamarnya dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Beberapa waktu kemudian, Melanie tiba di mansion dan dibawa ke lantai atas oleh Mamie, yang dengan penuh air mata menceritakan kejadian beberapa hari terakhir. Depresi yang mendalam di rumah tangga Butler sejak kematian Bonnie Blue. Melanie berhasil membuat Red mengizinkannya masuk ke kamar dan mengizinkan pula mereka mengambil mayat Bonnie. Selesai menemui Red, Melanie yang diliputi oleh emosi itu ambruk dan melahirkan. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan Melanie sekarat karena pendarahan internal. Ashley membawa Beau, putra mereka yang masih kecil itu, menjauh dari ibunya yang sedang sekarat. Sebelum meninggal, Melanie mengucapkan selamat tinggal kepada Scarlett. Dengan kata-kata yang baik dan lembut, Melanie meminta agar Scarlett menjaga putranya, Ashley dan Red. Jaga dia untukku, sama seperti kamu menjagaku untuknya. Jaga dia, tapi jangan pernah biarkan dia tahu. Kapten Butler, baiklah padanya. Dia sangat mencintaimu. Demikian pesan terakhir Melanie buat sahabatnya itu. Scarlett akhirnya melihat bahwa Melanie selalu menjadi sahabatnya, dan dia adalah wanita hebat yang selalu menjadi impian Scarlett. Ashley dengan bingung mencengkeram salah satu sarung tangan istrinya yang sekarat. Scarlett menyaksikan Ashley yang hancur, tak berdaya, dan kesedihan nyata yang diderita Ashley dengan kehilangan Melanie. Ashley, you should have told me years ago that you loved her, not me. The only dream I ever had to die in the face of reality. Ashley mengakui bahwa tanpa Melanie dia bukan apa-apa. Melanie selalu menjadi cinta sejatinya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak bisa. Dia satu-satunya mimpi yang pernah kumiliki, tidak akan pernah mati dalam kenyataan. Mendengar itu, Scarlett menyadari bahwa kegilaannya pada Ashley adalah kekanak-kanakan, bahwa dia telah menyia-nyiakan hidupnya pada fantasi, bahwa idola romantisnya selalu mencintai Melanie dan bukan dia, dan bahwa apa yang diperjuangkannya selama ini sia-sia. Akhirnya Scarlett mengerti bahwa ia juga tidak pernah benar-benar mencintai Ashley dan dibebaskan oleh obsesi seumur hidup dan mimpi kekanak-kanakannya itu. Scarlett mendorong Ashley untuk tampil berani berbicara dengan Melanie sebelum kematiannya. Kemudian Scarlett bergegas keluar rumah dalam kabut
mencari Red cinta sejatinya, tapi sudah terlambat. Di rumah mereka yang kosong, ia memanggil Red tetapi tidak ada jawaban. Ia menemukan Red di lantai atas duduk murung di kursi. Red yang telah lama menderita, kelelahan, lelah karena penolakan, manipulasi, dan keegoisan Scarlett yang terus-menerus tidak dapat dimaafkan lagi. Dia mengatakan kepada Scarlett bahwa sekarang yang dilakukannya adalah melarikan diri dari rasa sakit perjuangan bertahun-tahun mereka. Aku meninggalkanmu sayangku. Yang kamu butuhkan sekarang hanyalah perceraian dan impianmu tentang Ashley bisa menjadi kenyataan. Dengan wajah bingung dan berlinang air mata, Scarlett memohon maaf kepada Red untuk mendengarkan bahwa ia benar-benar mencintainya. Red, please don't say that. I'm so sorry. You think that by saying I'm sorry, all the past could be corrected? Sayangku, kau berpikir bahwa dengan mengatakan maaf semua masa lalu dapat diperbaiki, kata Red sambil berlalu dari kamarnya. Dia pun mengatakan tentang rencananya ke Old South di mana dia akan mengejar mimpinya yang hilang. Saat dia bersiap untuk berjalan keluar pintu, Scarlett memohon padanya untuk terakhir kalinya menanyakan apa yang akan terjadi padanya jika dia pergi. Frankly, my dear, I don't give a damn. Dengan tenang Red menjawab, "Terus terang sayangku, aku tidak peduli." Kemudian melangkah keluar rumah menuju kabut malam. Scarlett tertegun dan hancur menyadari bahwa dia benar-benar mencintai Red selama ini dan sekarang telah kehilangannya. Dengan tegas ia masih percaya bahwa ia bisa mendapatkannya kembali, tapi itu sudah sangat terlambat. Pasti ada cara lain untuk membawanya kembali, tapi itu tidak harus dipikirkan sekarang. Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang mengakui kekalahan, jadi dia menolak untuk mengakui kekalahan dalam penolakan Red terhadapnya. Suara dari orang-orang penting di masa lalunya mengingatkannya pada sumber kekuatannya di tanah Terra. Dia mendengar ayahnya berkata, tanah adalah satu-satunya hal yang penting, satu-satunya akan bertahan. Worth fighting for, worth dying for, because it's the only thing that lasts. Scarlett menyadari meskipun ia tidak bisa membawa Red kembali, tapi ia dapat selalu kembali ke tanahnya Terra. Terra, kampung halaman. Aku akan pulang, dan aku akan memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Bagaimanapun juga, masih ada hari esok. Wajah yang berlinang air mata itu perlahan kembali menemukan harapannya. Kemudian terlihat siluet Scarlett di atas bukit berdiri sendirian di bawah pohon saat matahari terbenam. Ia kembali ke kampung halaman, rumah masa kecilnya, untuk menghadapi masa depannya yang baru, dan film pun berakhir. Keras kepala, bersemangat, dan tegas. Bahkan perang ataupun kematian tidak dapat menghalangi jalannya. Cinta memang sulit dipahami. Wanita tangguh itu akan melakukan segala daya untuk mengendalikan nasibnya. Tapi ia pun sadar bahwa di kampung halamannya, tanah Terra yang kaya dan berwarna merah, perkebunan kapas leluhurnya adalah satu-satunya hal yang layak diperjuangkan. Selama orang-orang memberi penghormatan yang layak kepada tanah, mereka tidak dapat dikalahkan. Benar kata Scarlett, bagaimanapun juga masih ada hari esok. Hari kemarin telah berlalu bersama angin. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir, dan jangan lupa like, share, subscribe supaya tidak ketinggalan film jadul lainnya. Terima kasih. Have a good day. Bye.